Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Nopian Hadi. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Di sini Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Nihil Pak. Nihil. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Nopian, tolong dihapus dulu tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka beberapa jenis usaha. Pertama, usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditunjukkan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa sawit, dan tebu. Ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil contohnya seperti kambing, domba, kelinci, dan babi. Dan unggas contohnya ayam, itik, entok, dan burung. Yang keempat, perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Yang kelima, usaha kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap pengundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, dama, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan diremajakan. Yang keenam,
Pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau pengembangan. Contohnya hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi dan batu bara. 7. Perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi uban. 8. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen dan ke konsumen. Barang-barang yang perlu diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, dan sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Dan yang terakhir, ke-9, jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Contohnya pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Baiklah, di sini Bapak mempunyai sebuah media tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ini adalah media tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Siapa yang bisa menjelaskan hal-hal yang di media tersebut ini? Baik, Pak. Silakan Nopian ke depan. Baik, Pak. Yang ini? Yang ini adalah petani padi, Pak. Ya, betul. Yang ini perkebunan karet, Pak. Ya, betul. Yang ini peternakan ayam, peternakan di bidang ayam, Pak. Ya, betul. Ini perikanan, Pak, nelayan, Pak. Ya, betul. Yang ini perhutanan, Pak, perhutanan. Ya, betul. Yang ini pertambangan, misalkan tambang batu bara, Pak. Ya, Minyak bumi. tambangan. Ya, Yang ini perindustrian, Pak. ya betul. Mengelola bahan jadi atau setengah jadi. Ya. Yang ini? Ini perdagangan, Pak. Contohnya di pasar. Ya. Yang ini Nopian apa? Jasa, Pak. Jasanya apa? Pemandu pariwisata. Ya, betul sekali. Terima kasih pada Nopian. Silakan duduk. Apakah sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Pak. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baiklah, di sini Bapak akan mengasih sebuah soalan dari Bapak. Baik, Pak. Ini soalnya silakan dikerjakan. Oke, Pak. Jika sudah selesai silakan dikumpulkan ya, Nopian. Ya, Pak. Bagaimana Nopian? Apakah kamu kesulitan atau gimana? Tidak, Pak. Tidak ya?
Udah Pak. Kumpulkan ini. Biar Bapak koreksi terlebih dahulu. Baik Pak. Baiklah, di sini Novian mendapatkan nilai 85. Nah, baiklah di sini Bapak akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang itu berbeda-beda, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan, ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia. Dengan cara saling bekerja sama, perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Jadi, itu saja kesimpulan tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Baiklah, di sini Bapak mempunyai pekerjaan rumah. Buka halaman 49 dan kerjakan di rumah. Minggu depan akan diperiksa bersama-sama. Baik Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Novian. Sudah mulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.